Tapi kita nggak merasa kalah, Bir. Itu hebatnya kita. Yang Asal ada uang bisa. Misal Ronaldo udah nggak pakai orang lagi, nanti umur 45. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya saat ini Profesor Dr. Syahrial Bakhtiar, MPD. Beliau pakar olahraga dan aktivitasnya dari muda, mulai jadi atlet sampai hari ini pakar olahraga secara spesifik. Bidang apa, Pak? Bidang talent identifikasi bakat. Talent identifikasi bakat. Kita akan bicara tentang hal yang belakangan sempat heboh. Timnas sepak bola Indonesia yang saat ini berlaga untuk kualifikasi Piala Dunia, ketika prestasinya mulai menaik, tapi di partai terakhir, partai ke-10, terjadi turbulensi yang cukup dalam. Terhadap hal ini, Pak Yal, bagaimana melihat ini, Pak? Ya. Sesuatu yang menjadi harapan tiba-tiba endingnya set ending, kalau istilah orang sastra, set ending, Pak. Oh iya. Terima kasih Firdaus ya. Ini menarik sekali ya kalau kita bicara sepak bola kita saat ini ya. Pertama saya mau ucapkan selamat dulu kepada PSSI ya, yang sudah sampai saat ini bisa mengantarkan tim kita ya menjadi satu tim yang andal lah, malah dibicarakan sampai dunia lah, orang memperhatikan sepak bola Indonesia. Karena partai terakhir itu disiaran langsung di 149 negara. 149 negara, begitu dasarnya ya. Tapi kita bicara hari ini adalah bagaimana peluang kita lah mungkin ya, kita lihat. Karena sebenarnya Indonesia melawan Jepang ini, kalau tidak salah saya, kita sudah 21 kali bertemu ya secara resmi, dan kita bisa menang 7 kali, kalah 11. Sisanya 4 itu draw. Ya. Dan kalau kita lihat statistiknya itu berarti ada menang ada kalah ya. Tapi kita lihat kemarin ya, rasanya agak sulit kita menang lagi karena sudah terlalu jauh ya, kalah segala-galanya ya, sudah seperti bumi dengan langit ya, bumi dengan langit. Tapi apakah ada peluang untuk bisa mungkin cara satunya yang gampang, cari lagi pemain yang top dibayar lagi ya. Tapi yang maksud saya betul-betul bisa apabila kita juga melakukan seperti yang Jepang lakukan. Saya pernah mungkin tahun 80-an, 90-an gitu, sebenarnya di Kompas, bisa dicari di Kompas, saya diteliti, sudah ada ditulis bahwa bagaimana Jepang hari itu sudah tahun 80-an, belum 90, itu sudah mulai menyiapkan bagaimana dia untuk main pada level dunia. Dia membayar mendatangkan konsultan dari Amerika. Saya bingung kok Amerika ya, bukan Australia, bukan apa ya. Tapi yang fokus untuk menyiapkan mulai anak-anak dari 3 tahun. Dari 3 tahun. Di koran Kompas. Sayang iPad saya rusak ini. Kalau enggak tadi saya bisa buka ya. Saya simpan clippingnya itu. Nah, kebetulan saya pemerhati dan peneliti urusan fundamental motor skill untuk anak-anak. Ya, dari lama melatih, lihat-lihat nggak mungkin kita maju. Jadi saya memikirkan, saya seperti yang Jepang tadi, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bagaimana ini disiapkan. Nah, begitulah mereka bekerja. Saya tahu betul. Jadi bukan, dan banyak hal mereka sebenarnya belajar dari kita. J-League itu berasal dari Galatama kita. Iya, betul. Ya, jadi 2 negara gitu. Iya, jadi banyak yang mereka pelajari.
Dan saya lihat juga waktu terakhir Tiara Malahari, Jepang masih belum ada apa-apanya, Korea ya. Nah oleh sebab itu, walaupun saya bergurau tadi, kita bisa masih mengalahkan Jepang, tapi kita buat juga seperti itu. Ya, siapkan dari fundamental. Nggak apa-apa, nanti dia akan sama. Bisa kan? Bisa itu Pak? Bisa. Nah, kan saya ditanya, sebenarnya bukan teori saya, itu teori para pakar-pakar olahraga. Memang harus menyiapkan itu 10 tahun. 10 tahun. Kalau untuk levelnya dunia itu 10 tahun. Ya kalau 10 tahun, bereskan dulu seperti ahli perencanaan latihan jangka panjang ya. Mengatakan mulai dari tahap active start. Anak-anak umur 5 tahun ke bawah ini dibereskan. Tingkat dasarnya. Iya, fundamental. Mulai dari di TK ya. Ya, olahraga apa aja juga harus mulai dari situ. Sudah itu nanti baru fundamental 69, 9-12 learn to train, berikan pelatihan-pelatihan teknik yang betul, koordinasi yang betul. Jadi panjang kalau mau buat. Makanya bisa mau top dunia pun bisa, tapi kerjaan dari bawah. Dari bawah. Nah, kalau mau di atas boleh juga. Ya kalau di atas seperti sekarang. Sampai sekarang. Tanda bagus ya. Kita udah terkenal. Ya udah terkenal sekali. Udah masuk babak ke-5 atau ke-4 ya. Piala dunia. Sampai babak 3. Tapi ke-4. Nggak stop, nggak jadi pembicaraan seperti Spanyol, malah Indonesia yang top sekarang nih kalau populer soal olahraga sepak bola. Walaupun belum sampai situ sudah top. Ya, jadi kita harus disiplin lah. Disiplin. Semua orang Indonesia, pakar olahraga Indonesia, teman-teman saya sudah tahu, para pelatih sudah tahu. Kita harus mulai kalau menciptakan world class ya, atlet itu harus 10 tahun. Harus disiapkan ya. 10.000 jam latihannya. 10.000 jam latihan. Ya, latihan harus disiapkan dengan tahap-tahapnya itu tadi, active start, waktu bagaimana mulai dari TK umur 3-4 tahun, diperkenalkan dengan bermacam-macam aktivitas gerak ya, lokomotor, non lokomotor, stability ya, bermain ya, untuk meningkatkan koordinasi dan minatnya ya. Nah, setelah itu diberikan umur 7 sampai 12, 7 sampai 9 baru tahap fundamental. Ini sepak bolanya fundamental, basketnya fundamental, fundamental semuanya. Nah, itu para pakar olahraga dan pelatih-pelatih tahu latihannya apa, koordinasi. Dan setelah itu 9 sampai 12 ini masa yang penting ya. 9-12 itu tahapnya learn to train. Mereka belajar berlatih. Jadi bagaimana struktur latihan mulai dari pemanasan, bagaimana harus teorinya seperti apa, kelentukan, semuanya sudah diajar dan mereka sudah seperti ilmu pelatih itu sudah pindah kepada mereka. Dan mereka bisa lakukan. Ini kan di awal pembentukan tim nasional sekarang, Ketua PSSI kan pernah menyampaikan bahwa ini untuk jangka pendek. Dan jangka pendek, ya udah. Nah, jangka panjangnya ketika ini sudah jalan, Pak Yazid selaku pakar olahraga pasti tahu apa yang sudah dilakukan. Ya, maka tadi saya bilang terima kasih sama PSSI, sama Pak Erik dan rombongan. Sudah berhasil Indonesia ini sampai negeri yang top dalam sepak bolanya, dan dari pembicaraan, dari bisnisnya. Ya, di Jepang katanya cuma 10 menit tiket habis ya. Dasar semua pokoknya dapat pujian lah ya untuk tahap ini. Nah, kita harapkan what's next. Nah, apa yang harus kita siapkan untuk berikut? Ya itu sebenarnya tidak ada rahasia dalam bidang olahraga. Itu yang saya sampaikan tadi. Sejauh mana sekarang PSSI menciptakan ribuan pelatih untuk menangani tadi yang 9-12 ya, 9 tahun ke bawah, kerja dengan siapa, MOU dengan siapa. Nah, tentunya kalau saya sebagai Ketua Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia, saya siap kerjasama. Bagaimana PSSI sungguh-sungguh, bagaimana kita membuat pelatih-pelatih yang ribuan ya.
Jadi saya pikir pelatih tingkat atas kita, pelatih top kita nih bagus, banyak sudah. Tapi kasihan para pelatih-pelatih top kita ini nggak dapat supply anak-anak yang siap untuk tindak lanjutnya. Iya, jadi karena waktu mereka umur 12 ke bawah ini belum rapi semuanya, dan tidak mendapatkan pelatihan sebagai mestinya. Tidak ada pelatih yang baik di situ. Mestinya apro-nya ada di situ. Masing-masing ada tingkatan apro-nya untuk nangani 12 ke bawah ini. Sekarang kan apro-nya kita semua di atas nih. Yang untuk menghadapi liga, pelatih yang dewasa. Karena sistem pelatihannya jauh beda sekali ya. Anak-anak secara fisiologi, secara psikologi, anatomi semuanya beda. Maka pelatihnya tuh tahu dosisnya tidak sama dengan nangani atlet liga, atlet Piala Dunia. Nah, bagaimana sentuhan-sentuhan teknik ya, apa yang harus mereka pelajari itu beda dalam aspek kondisi fisik jauh. Jadi saya kira ini yang kita belum siapkan. Kalau bergantung terus pada naturalisasi bagaimana menurut Pak? Saya kira nggak mungkin lah, PSSI pun nggak akan itu aja yang dipikirkannya ya. Tapi naturalisasi terus bisa jalan, tapi kita menata fundamental sepak bola kita nih penting. Nah, kalau kawan-kawan sepak bola tuh bilang filosofinya tuh ya harus dipahami semua metode latihan untuk anak-anak ini. Saya kira butuh ribuan pelatih. Ribuan pelatih. Indonesia ini bayang anak-anaknya lebih dari 25 juta atau 9 juta kalau nggak salah saya. Sementara di satu sisi SSB tumbuh bagaikan jamur ya Pak? Iya, luar biasa nih. Tapi kita sudah modalnya sudah satu. Orang-orang yang mau berlatih, anak-anak yang mau berlatih, yang orang dukungan dari orang tua, masyarakat luar biasa. Jadi harusnya ini udah betul lah semua. Tinggal harus kebijakan yang ada dari badan tim yang membina junior lah. Nah, kalau misalnya ini pertanyaannya Pak ya. Kalau misalnya dari rangkaian step-step usia tadi tidak dibenahi di 12 ke bawah tadi, apakah Pak Yal yakin di masa depan kita bisa jadi masuk ke Piala Dunia? Tidak mungkin. Kalau sekedar masuk Piala Dunia itu saya bilang asal ada uang bisa. Masih bisa kita pakai untuk lolos Piala Dunia ya. Dengan teman-temannya yang pensiun nih. Minimal lolos saja ya. Lain pula sindiran Pak ya. Ya kalau hanya untuk sekedar lolos Piala Dunia. Tapi maka saya bilang, saya salut. Nggak terbayang saya akhirnya Indonesia ini negeri yang di dunia ini sangat populer mungkin melalui olahraganya, melalui sepak bolanya. Walaupun prestasi secara menembus dunianya belum ya? Iya belum, sudah populer. Kalau mungkin dari Brazil sendiri yang dibicarakan lebih banyak Indonesia nih. Dari Brazil, dari Belgia, dari pertandingan jadi serasa tuan rumah juga kan? Makanya di Jepang mana bersama banyak. Banyak berita-berita yang membanggakan dari sepak bola. Kadang-kadang berita tentang supporter kita yang dipuji mereka tambah lagu-lagu kebangsaan. Hebat lah. Sampai lagu Ibu Sud itu mau dimainkan di pembukaan Piala Dunia. Luar biasa kan? Nah, itu makanya dan sudah dialih bahasakan juga ke bahasa Jepang. Ada di bahasa Jepang luar biasa. Jadi Pak Erik dan PSSI saya kira sudah berhasil ya. Karena tugas beliau itu kan lolos Piala Dunia. Dia lakukan. Kemudian kita harapkan Pak Erik untuk menyiapkan memperhatikan lah gitu bagaimana PSSI bergerak untuk legasinya, untuk bagaimana membangun yang di bawah ini. Itu aja. Oke, di sana sudah Sabi. Itu tadi banyak hal dari kacamata seorang pakar olahraga. Dan ini menjadi pesan bagi kita semua
sebetulnya tidak hanya untuk sepak bola, bukan semua. Secara prinsip dari tataran kelompok umur tadi yang disampaikan Pak Yal, itu tataran untuk semua kelompok umur seluruh cabang olahraga. Cabang itu bola voli kita sebenarnya nggak tahu dulu kan. Ya. Tuh, ada Mega, rupanya ada lagi yang lain, yang lain. Dan main di negara lain. Ada dulu kita nggak Ya. tahu. Kan ada potensi. Dulu dipikir nggak mungkin lah voli kita jadi top, ya kan? Ya. Dianggap kita nih kecil, rupanya ada. Jadi jago di Korea. Baru diurusnya biasa-biasa aja. Ya. Nggak seperti yang ditata yang seperti tadi ya. Ya, Pak Yal, kamu ini pernah kuliah di Jepang atau gimana dulu? Saya bukan. Kebetulan yang menjadi konsultan, salah satu konsultan Jepang itu untuk pembinaan anak-anak itu adalah pembimbing saya, profesor saya, Profesor Jackie Goodway. Yang orang dari Amerika, bagaimana memberikan bekal untuk pembinaan anak-anak. Oh, jadi di sekolah di mana sebagai apa yang Pak Yal dapatkan dari beliau? Yang memang saya yakin ya bahwa betul. Saya dulu lihat di Kompas di tahun berapa tuh Kompasnya itu berita ada orang Amerika yang mereka pakai untuk bangun sepak bola mereka untuk anak-anak. Kemudian betul pembimbing saya tiap tahun datang sana bersama pakar dari Inggris juga David Kirk namanya. Nah, jadi Profesor Jackie Goodway dengan ini dan Jepang sampai hari ini. Dan saya itu dapat undangan untuk pembimbing saya yakinkan Indonesia ini buatlah seperti ini katanya. Ya. Nah, dari bawah, buat dari bawah. Mereka yakin, Pak? Wah, yakin tuh memang dikerja. Kan dah Piala Dunia, tapi masih tiap tahun masih memperbaiki bagaimana proses menyiapkan anak-anak mereka supaya senang berolahraga, gini-gini. Saya juga bingung ya. Kita mau terima kasih kepada orang tua enggak yang belum tidak berapa banyak yang bisa ikhlas anaknya untuk menjadi atlet. Ya. Nah, saya pikir kalau Jepang kan lapangan pekerjaan banyak ini, tapi masih ada anak-anak yang mau olahraga dan punya skill seperti gitu. Ya katanya bagaimana tim kita yang banyak naturalisasi aja digundul, tapi kita nggak merasa kalah, Bir. Itu hebatnya kita. Yang kemarin saya pun nggak ada dihujat. Nah, itulah hebatnya apa nih ya. Dukungan gitu. Jadi secara umum, kalau dulu udah kalah tuh, wah dia dibabat. Dan secara umum masyarakat kita pecinta menerima dan mereka tahu kualitas Jepang itu memang di atas kita. Tiba-tiba kenapa Firdaus jadi pusing dengan itu kan? Padahal kalau stop sudah, nggak ada orang yang marah, nggak ada orang caci-caci. Itulah dewasanya kita. Cuman mungkin gusar ya. Nah, kenapa kita jauh sekali. Padahal itu sudah dengan pemain-pemain yang main liga di Belanda, di Inggris, ya yang kita pakai. Ya. Bayangkan kalau betul-betul murni kita, berapa belas kalah kira-kira. Ada yang menarik, Pak Yal. Satu, andaikan kita murni pemain dari Liga 1. Itu satu. Kemudian yang kedua, Jepang main tim utamanya. Ya, ini kemarin masih belum utama. Yang kemarin itu ternyata 7 ada pemain yang baru. Pemain yang belum pernah di tim nasional. Pemain debut istilahnya. Kan dahsyat sekali itu. Dahsyat sekali. Jadi memang ya bumi dan langit nih. Oh, Indonesia bisa nggak tadi bertanya? Bisa. Nggak ada rahasia. Urusan membuat prestasi olahraga tuh nggak ada rahasia. Dan hebatnya ini sekarang PSSI ini sudah top ini. Sudah on the track. Tinggal bawahnya, kerja bawah aja. Kerja bawah. Ya misi pengurusan ini kan kita masuk Piala Dunia kan diusahakannya nih. Bagaimana itu Pak Erik pesan dari Ketua Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia. Luar biasa. Harus dibenahi dari bawah lagi. Bisa sepak bola Indonesia jadi mendunia gini. Ya kan? Mendunia dan aneh-aneh ya. Aneh-aneh. Kalah kita nggak marah. Ya PSSI nggak dihujat. Ya. Penjualan waktu lawan Jepang, Cina, kurang dari 2 jam habis 80.000. Iya. Dan untung bisa dikalahkan ya kan? Nah, jadi nggak ada lagi, sudah top lah kita nih. Bola tinggal apa yang harus dikerjakan untuk legasi Pak Erik, kawan untuk
di bawah. Itu aja. Ya, dan sekaligus menjemput apa yang pernah disampaikan Pak Erik itu ya, Ya. bahwa naturalisasi ini Nggak jalan terus. jarak aja interval waktu saja untuk jangka pendek dan jangka menengah. Iya. Yang lain tetap dipersiapkan Iya. di bawah. Dan supaya anak-anak kita tahu gini loh main bola. Ya, ya. Ya ini nih main bola. Dan momentumnya sebetulnya menarik sekarang Pak El. Ya. Karena suasana dukungan masyarakat luar biasa. Oh luar biasa. Luar biasa. Mungkin disuruh nyumbang juga mau. Iya. Makanya luar biasa nih olahraga kita. Oke. Lompatannya nih, waduh, Ya. ngeri. Salut Ya. kita. Ya. Dan mudah-mudahan saja tentu kita di sana Sabi kita berdoa bahwa di round 4 nanti Ya bisa menang. minimal Indonesia bisa mengambil satu tempat untuk bisa langsung ke Piala Dunia. Ya kita berdoa. Ya tentu kita hanya bisa berdoa. Ya. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Masih ada round Mungkin 4, ada lebih round gila 5. lagi ya. Iya. Masih ada 2 peluang lagi Pak. Iya, Ya. ya. Ada round 4, ada Mudah-mudahan round 5. sekali ini aja lah. Ya, cukup masuknya di melalui pintu round 4. Ya. Oke Pak El, terima Siap. kasih banyak Pak El. Mantap. Selamat PSSI. Selamat Luar PSSI. biasa. Salam olahraga. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.